Oke lur, jadi itu tadi opening ya untuk power rakitan 20 ampere ini. Eh, jadi ini powernya full fitur banget dan dilengkapi dengan sensor suhu double ya, kanan kiri, kanan 2 kiri 2, jadi total ada 4 sensor suhu. Dua sensor buat protect speaker, dua sensor lagi buat otomatis si kipasnya belakang itu. Jadi yang depan ini ada kipas DC ya tadi ya, ini sedang nyala, ini ada anginnya ya. Lalu belakang ada kipas AC dan sengaja dimatikan otomatis biar kalau buat power perumahan nggak berisik ya. Oke, dan di video kali ini saya mau memberikan skema atau menjelaskan ya cara membuat sensor suhu otomatisnya. Jadi kalian bisa membuat sendiri atau mau beli jadi juga bisa. Kalau nggak mau ribet ya bisa beli langsung di saya cuy. Kalau yang mau beli yang mau ngerakit sendiri, tak kasih diagramnya nih, udah tak sediain kertas buat digambar. Oke, jadi di sini kita butuh, kalau mau kipasnya ada 4 ya butuh 4, kalau mau ada 2 ya 2. Kalau 2 bisa dibuat on off langsung mati ya. Jadi powernya kalau posisi kipas mati benar-benar nggak ada suara senyap ya. Biasanya kalau buat power yang HiFi gitu ya, yang buat perumahan yang karakter-karakter jernih ya, bisa pakai model itu, jadi kipasnya dibuat otomatis. Kalau ini power buat spek lapangan, buat spek hajatan bisa, tapi yang mesen orangnya kebanyakan atau kebanyakan dipakainya buat perumahan ya, jadi buat musikan di rumah. Ini powernya BTL, kipasnya kan AC. Kalau DC cuma DC nggak kuat, finalnya terlalu panas. Lah ini mau dibuat otomatis biar kalau di perumahan nggak berisik gitu. Jadi video kali ini adalah cara membuat kipas otomatis ya dengan sensor suhu. Di sini sensor suhunya pakai 40 derajat ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini yang udah tak copot ya contohnya. Nah ini mereknya COC apa ya, lalu sensor suhunya atau nominal suhunya ada di 40 derajat dan tegangan maksimal 250 volt serta arus maksimalnya 10 ampere. Oke, ini yang mode NC normal close ya, jadi kalau di tes dua-duanya ini akan nyambung. Oke, kita tes dulu pakai tester ini. Tester di mode kontinuitas, lalu dua probnya ini tempelkan ke masing-masing kaki ya, bunyi. Jadi ini langsung menyambung, dan kalau panas dia mutus. Jadi kalau kita panasin pakai solder seperti ini biar bunyi sekalian, lalu dipanasin sampingnya ini. Oke, itu udah nggak bunyi ya, ntar. Nah ini dua-duanya nempel tapi udah nggak bunyi. Dia mutus kalau suhunya 40 derajat ya, sesuai nominalnya. Ini hangat. Hangat emang udah merotek ya, udah nyopot ini kalau cuma hangat, dan dia akan nyambung sendiri kalau udah dingin. Nah ini dia ya, itu mau dingin, jadi seperti itu. Dinginnya mungkin kisaran di 35 ya, 35 derajat atau 30-an, nanti dia akan nyambung kembali dan akan putus di 40. Kalau dirasa sensornya terlalu rendah titik putusnya, bisa diganti 45 atau 43 ya, sekitar segituan. Oke, jadi kita sediain sensor ini terus sama relay. Jadi di sini untuk relaynya udah tak pasang di bagian sini ini ya, tak sambungin sama softstar 1 PCB tapi beda jalur sih ya, kabel rakitnya ada di bawah. Jadi kita butuh relay kecil aja, yang 12 volt 10 ampere kecil ini.
Lalu di sini ada rangkaian delay sama rangkaian PSU, yaitu ada 4 dioda sama 1 elko. Oke, lalu ada kipas ya, kipas 2 biji di belakang. Oke, jadi sekarang tak gambar dulu skemanya. Ini posisi power hidup ya, tapi nggak berisik sama sekali ya, nggak ada bunyi kipas yang berisik. Soalnya ini yang bunyi yang nyala kipas depan saja, yang AC, yang DC sorry. Oke, jadi kita gambar dulu bagian kipas. Sini kipas, kipas AC ya, kita anggap 2 biji ini kipas 220, kipas 220. Oke, ini dari kipasnya kita jumper. Oke, kipas jumper seperti ini ya. Lalu di sini kita pakaikan relay. Di sini ada relay yang tadi biru kecil itu ya. Relay ditambah dioda, simbol dioda biru gini. Oke, jangan relay tok ya, karena nanti bebannya kapasitif ya, kalau salah harus dikasih dioda. Di situ juga ada dioda, tadi cuma ketutupannya. Dioda bisa pakai dioda 1 ampere atau dioda 4148 bisa. Oke, lalu di sini saya kan tak tambahi delay ya, ada delaynya tadi, jadi nggak langsung mati, ada nyala sebentar lalu mati ya. Untuk delaynya kapan-kapan tak bahas, jadi ini biar simple aja. Jadi delay nyambung ke relay ini. Relay kan suplainya kanan kiri, main plus lah. Di sinilah supply relaynya, main, sini plus. Oke, jadi ini yang menyambung ke relay. Ini relay, ini delaynya, rangkaian delaynya biar kalian nggak mumet, tak skip aja, gampang nanti ya. Jadi ini biar pemula juga bisa praktek ya, simple kok. Jadi di sini kaki relay kan ada yang buat supply, main plus, sama 3 kaki ya. Di sini 1 2 3. Oke, kita ambil relaynya dulu. Oke, relaynya kayak gini, yang tadi biru ya. Jadi ini kanan kiri yang bawah buat setrum. Nah, ini ada tanda lilitannya. Kanan kiri bawah buat setrum main plus 12 volt ya. Lalu ini yang sebagai kontaknya atau saklarnya. Dan yang dipakai yang tengah bawah sama yang kiri, kalau dibalik ini ya, sama yang ini. Bentar, tadi pulpen. Jadi yang dipakai ini sama ini di sebelah kiri. Oke, seperti itu. Jadi ya tengah sama kiri itu ya. Oke, lah di sini yang dipakai ini sama ini. Jadi yang ini enggak dipakai. Oke, ini kan ada 5 pin, pakai relay yang 5 pin biar simple. Oke, lalu di sini kita sediakan tadi PSU-nya, PSU yang 12 volt. PSU bisa pakai extra trafo ya, main plus tadi. Sini plus, di sini main. Lah plusnya ini langsung nyambung saja ke relay ya, ke modul delay tadi atau relay. Lalu di sini dipasang sensor yang tadi. Jadi seumpama sini sensor bulat, sensor ini sensor B sensor, ini A sensor. Oke, sangat gede kecil ya. Dan antar sensor ini di jumper. Kan sensor kakinya ada 2 tadi. Ini sensor kakinya ada 2, sensor 1 sensor kedua, dua kakinya itu digabung ya. Kaki salah satu ini sama kaki 1, ini 1, ini 2, ini 2 ya. Dan bentuknya di kanan kiri. Lah ini di jumper ini.
pakai kabel ya. Jadi satunya ada di power channel A, satunya di channel B, di jumper salah satu kakinya digabungkan. Oke. Lalu untuk kaki satunya ini bolak-balik nggak masalah ya. Kaki satunya nyambung ke PSU sini. Kaki satunya lagi di sensor satunya nyambung ke relay ini, atau kalau di saya modul delaynya. Oke, seperti itu. Jadi urutan setrumnya arah arusnya dari 12 volt masuk ke sensor lagi, lalu dari sensor baru masuk ke relay. Jadi kalau di sini sensornya udah 40 derajat, ini akan mutus. Nah, lalu si relay otomatis kontaknya menjadi normally close, atau ini dan ini nyambung. Kalau sensornya nggak putus atau nyambung, ini dan ini yang nyambung, normally open ya mas sekarang. Oke. Ini untuk bagian sistemnya. Setelah itu kita gambar untuk bagian apa namanya, saklar ya. Saklar ini di power ampli-nya yang ini, yang atas 2 biji ya. Jadi di sini kan saklar power kan ada 4 pin, kita ambil yang atasnya aja, yang 220. Jadi ini kan satunya ground, satunya fase. Lah yang ground ini langsung di jumper aja ke sini, ke kipas ya, kipas. Jadi dari saklar ini langsung ke kipas 1, kipas 2 nya menjadi 1 ya. Lah pasenya ini si out dari saklar masuknya ke relay yang bawah, ke relay yang kaki tengah bawah ini. Oke, sorry kurang fokus. Nah ini lari ke saklar ya, kaki saklar satunya. Oke, lalu output relaynya ini masuk ke kipas ini. Oke, jadi buat aja disolasi ya, jumperan kipas ini disolasi, bisa ditemukan di PCB juga bisa. Oke, jadi modelnya seperti itu. Jadi kita ambilkan 2 kabel dari PLN ya, dari output saklar ini. Jadi ini ada kabel bawahnya itu menuju ke modul ini, ada 2 kabel, ground sama fase ya, 220 sama ground. Oke, lalu di sini bawahnya juga ada yang menuju ke kipas, lalu menuju ke sini. Di sensor ini dia bukan 220 ya, cuma 12 volt tadi PSU, jadi ini dipegang nggak masalah, nggak nyetrum. Power nyala ini. Oke, jadi seperti itu untuk skemanya. Silahkan di screenshot kalau yang mau praktek. Oke, walaupun agak ribet ya ini ya, karena saya sendiri juga masih pakai PCB bolong, tapi nanti kalau mau bikin rapi ya bisa kita gambar lalu mesin PCB-nya. Oke, jadi teorinya seperti itu. Untuk prakteknya kita coba lagi. Kita matikan. Nih kipas muter ya, muter ya. Lalu kita on kan powernya. Nah, belakang muter juga. Fungsi delay tadi ini buat pertama nyalain agar dia tetap on, tapi kalau nggak pakai ya nggak masalah. Jadi pertama nyalain dia masih mati, nyala cuma sedetik lah, sedetik itu nggak bisa ngangkat. Oke, lalu dia mati sendiri ini kipasnya. Nah, itu udah mulai mati ya. Yang depan masih nyala, ini power juga masih aktif. Nah, udah mati. Sekarang kita praktekkan. Jadi sensornya kanan kiri, kalau ada yang error, dua-duanya kipas belakang nyala semua. Kalau ada yang panas ya maksudnya. Oke. Sekarang kita coba panaskan untuk ini sensornya ini. Ultra wide, kita panaskan sensornya. Apakah kipasnya akan kencang sendiri? Karena kalau pakai musik kelamaan ya, jadi kita pakai solder aja. Untuk yang mau ngetes jangan langsung dibakar atau ditempelin solder, jadi sensornya harus nempel pendingin dulu. Nah, klik tadi bunyi, relaynya kerja, kipasnya nyala sendiri otomatis ya.
Di depan nggak ada indikator apa-apa sih, jadi nanti akan nyala mati sendiri kipasnya sesuai dengan suhu di finalnya. Jadi ya biar kayak pabrikan ya, pabrikan bel up lah, kono-kono rakitan gua kudu canggih. Kayak untuk yang mau beli modulnya kayak gini bisa nanti mungkin harga 100.000 ya, modulnya saja sama sensor, nggak sama kipas. Kipas beda lagi. Oke, untuk yang minat silahkan WA. Oke, ini video udah panjangan. Sekian, terima kasih.